Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami ingin duduk diam dan mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema cukup lama. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea, melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel, sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kala Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei. Di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI memberi judul pada perikop ini, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Dari 8 ayat yang barusan saja kita dengarkan, kunci dan intisarinya ada pada ayat yang ke-6. Demikian, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Tuhan menyatakan kebenaran ini di dalam firman-Nya kepada Israel. Sebenarnya berlaku juga bagi semua kita dengan tujuan untuk mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan bukanlah Allah yang melupakan kita atau membiarkan kita berjalan sendirian terus-menerus. Masa-masa penantian yang kita hadapi, entah itu karena sebuah pergumulan yang amat berat atau pengharapan yang tidak kunjung tiba. Satu kali, pada waktunya Tuhan sendiri akan melangkah dan mengerjakan rencananya bagi umatnya. Entah berapa lama bangsa itu berada di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. Namun pada waktu yang Tuhan anggap cukup lama, maka Tuhan sendiri berkata kepada bangsa Israel, sekarang sudah cukup, telah cukup lama. Sekarang Tuhan sendiri akan membawa bangsa itu menuju rencananya. Pertanyaan yang sering timbul di hati saya adalah, kenapa harus menunggu? Kenapa harus sampai dianggap Tuhan cukup lama? Berapa lama yang dianggap Tuhan sebagai cukup lama? Inilah perkara yang membuat manusia sering kali menjadi putus asa dan hilang harapan untuk setia dan tetap berharap. Namun pagi ini kita belajar satu perkara, ada rencana agung Bapa Surgawi bagi umatnya. Dan tujuan utamanya bukanlah sekedar untuk menjawab doa dan kebutuhan kita semata-mata. Tapi tujuan utamanya adalah agar karakter ilahi itu terukir di dalam hidup kita. Tuhan
jauh lebih peduli agar karakternya terbangun kembali di dalam diri manusia daripada sekedar menjawab kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Pada waktunya, ketika dia melihat bahwa sudah cukup lama atau sudah waktunya, maka dia sendiri akan bertindak. Pada zaman Habakuk, ada satu perkara yang Tuhan nyatakan kepada hambanya Habakuk. Habakuk pasal 2 ayat 2-3 mengatakan demikian. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan berkata kepada Habakuk bahwa penglihatan itu akan bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu, atau artinya akan segera terjadi. Namun kemudian Tuhan juga berkata, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi mana yang benar? Akan bersegera terjadikah atau akan berlambat-lambat? Sebab itu dua hal yang berbeda. Inti sarinya, Tuhan memang tidak ingin menunda-nunda, tapi Tuhan jauh lebih peduli untuk mengukir karakternya di dalam kita. Jika hal itu berarti harus menunda-nunda kejadian yang kita harapkan, Tuhan tidak akan melupakannya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk tetap sabar dan tetap berharap akan kasih setiamu. Sebab aku tahu pada waktumu semua akan indah dan menjadi baik. Amin. Jesus loves you and so do I.